Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi kehidupan, yaitu sel. Jika adik-adik belum menonton ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Materi ini berkaitan dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Toha ayat 53 dan Quran Surah Abasa ayat 19. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan, organ, dan sistem organ. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama disebut sebagai jaringan. Jaringan terdapat pada hewan dan juga tumbuhan. Oke adik-adik, yang pertama jaringan pada hewan. Setiap jaringan terdiri atas beberapa tipe sel terdiferensiasi. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan konektif atau penghubung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel melapisi berbagai rongga dan tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Jaringan epitel ini tersusun dalam lapisan pipi. Fungsi dari jaringan epitel adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya terhadap kerusakan karena adanya gesekan mekanis, radiasi ultraviolet, dan serangan bakteri. Melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air dan rongga paru-paru, serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Jaringan hewan yang kedua yaitu jaringan konektif atau penghubung. Jaringan konektif terdiri dari 4 macam, yaitu jaringan konektif penunjang, jaringan konektif pengikat, jaringan konektif berserat, dan jaringan hematopoietik. Jaringan konektif penunjang berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan pada bagian-bagian tubuh yang lemah. Contohnya, tulang rawan. Jaringan konektif pengikat berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya, tendon. Jaringan konektif berserat berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ. Sebagai lintasan bagi pembuluh darah, contohnya selaput otot atau fascia. Jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah.
Bagian ini meliputi sel-sel darah merah untuk mengangkut gas-gas, sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari otot halus atau otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot halus atau otot polos merupakan otot yang melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Kontraksinya menciutkan ukuran organ-organ tubuh yang berongga. Yang kedua, otot rangka. Otot rangka terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau lokomotion, dan juga terjadinya macam-macam gerak pada bagian tubuh yang lain. Dan yang ketiga, otot jantung merupakan otot yang membentuk jantung. Jaringan yang keempat yaitu jaringan saraf. Saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf, neurit atau akson, yang ujung-ujung sambungan ini adalah dendrit yang bertemu dengan neuron-neuron lain. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama, jaringan meristem. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Kemudian, menurut letaknya, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi meristem apikal, interkalar, dan lateral. Kemudian, berdasarkan sifat-sifat dasar selnya, maka jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Jaringan meristem ini disebut juga sebagai jaringan meristematik atau embrional. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Jaringan meristem tumbuh secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong atau penguat, jaringan pengangkut, serta jaringan gabus. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis disebut juga sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan selapis sel pipi tipis dan rapat yang terletak pada bagian paling luar atau tepi, memiliki lapisan kutikula atau lilin. Jaringan epidermis berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar yang berada di berkas pengangkutan. Jaringan parenkim mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada bentuk seperti tiang atau palisade, spons atau bunga karang,
bintang, dan lipatan. Memiliki sel yang tipis dan terdapat ruang antar sel. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Jaringan pada tumbuhan yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau penguat terdiri dari jaringan sklerenkim dan kolenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang sel-selnya telah mati yang terdiri atas fiber atau serat dan sel batu atau sklerate. Jaringan sklerenkim mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau zat kayu, kemudian bersifat kaku, dan jaringan ini berfungsi melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Kemudian jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim mempunyai penebalan pada sudut-sudut sel oleh zat selulase, kemudian bersifat lentur atau fleksibel. Jaringan kolenkim mengandung klorofil. Jaringan kolenkim terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Jaringan kolenkim berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Yang keempat, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem disebut juga sebagai jaringan kayu yang terletak pada bagian dalam, memiliki trakeit yang mengalami penebalan. Xilem berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan ke seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Jaringan floem disebut juga sebagai jaringan tapis yang terletak di sebelah luar jaringan xilem. Memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yang kelima yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, yang mengandung zat suberin atau zat gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Kumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama akan membentuk organ. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Kemudian organ pada hewan ada jantung, paru-paru, dan lain-lain. Sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tanpa adanya kerjasama dengan organ lain, maka proses dalam tubuh kita tidak akan terjadi. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem pencernaan makanan terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum,
pankreas, dan anus. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul zat makanan yang sudah disederhanakan. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.